Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas latihan soal akhir bab materi termokimia. Kali ini bagian D-nya bagian isian singkat. Bagian A itu pilihan ganda, bagian B itu pilihan ganda kompleks, bagian C itu menjodohkan, bagian D isian singkat. Nanti ada satu lagi bagian E uraian. Jadi yang A, B, C itu ada di video sebelumnya ya. Jadi kalau butuh boleh ke video sebelumnya. Oke, ada 10 soal isian singkat yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Cermati informasi berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Khusus untuk 1-2 ini ya. Serbuk kapur dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi larutan asam klorida. Terbentuk gelembung gas ketika reaksi berlangsung. Nomor 1, sistem yang mana dalam peristiwa tersebut? Sistem itu adalah yang menjadi pusat pengamatan kita ya, pusat perhatian kita. Ya, jadi yang bereaksi yaitu serbuk kapur, asam klorida. Nah, setelah itu kan terbentuk atau terjadi gelembung gas gitu ya. Jadi gelembung gas juga kan masih jadi perhatian kita, pengamatan kita. Jadi dia masuk ke sistem. Sedangkan yang kedua, yang mana yang menjadi lingkungan dalam peristiwa tersebut? Lingkungan itu di luar sistem, ya, yang dapat berinteraksi dengan sistem. Ya, misalnya gelas kimianya, udara sekitar juga termasuk kan? Pokoknya di luar sistem lah. Gitu. Itu ya. Jadi untuk soal nomor 1 dan 2-nya udah langsung beres. Lanjut ke yang ketiga. Termos dapat menjaga suhu minimum tetap hangat hingga waktu cukup lama. Oleh karena itu, termos termasuk ke dalam sistem apa? Kita mengenal dalam termokimia ini kita mengenal 3 sistem ya. Sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Terbuka, tertutup, terisolasi ini dihubungkan terhadap materi dan energi. Jadi kalau namanya sistem terbuka memungkinkan untuk perpindahan materi maupun juga energi. Ya, jadi bisa masuk, bisa keluar gitu. Tapi kalau namanya sistemnya yang tertutup, materi nggak bisa, tapi materinya nggak bisa, tapi energinya bisa. Bisa berpindah, keluar masuk gitu. Tapi kalau tertutup kan itu udah pasti zat luar nggak bisa masuk, zat dalam juga nggak bisa keluar gitu kan. Tapi kalau energinya bisa. Terisolasi baik materi baik energi nggak bisa. Jadi termos itu tergolong terisolasi. Jadi nggak bisa ada zat yang keluar dari dalam termos, nggak bisa juga ada yang masuk. Dan energinya juga begitu, nggak ada panas yang keluar, nggak ada panas yang masuk. Makanya bisa bertahan lama tadi itu airnya. Gitu ya. Jadi ini tergolong sistem yang terisolasi. Itu untuk soal nomor 3-nya. Untuk nomor 4 dan 5 pakai nih diagram energi ya. Berdasarkan grafik tersebut reaksinya tergolong apa? Maksudnya ini eksoterm atau endoterm ya. Kalau kita lihat di sini reaktannya lebih tinggi daripada produknya. Yang seperti ini namanya reaksi eksoterm. Ya, jadi kalau reaksi endoterm produknya di atas. Ini produknya di bawah, eksoterm. Lalu yang kelima, harga perubahan entalpi delta H-nya akan bernilai apa? Delta H sama dengan H produk kurang H reaktan. Karena ini produknya di bawah, reaktannya di atas, berarti yang lebih bawah kurangin yang atas pasti hasilnya akan minus kan? Maka delta H-nya akan bertanda negatif atau bernilai negatif. Yang 6, udah nggak pakai grafik lagi ya. Reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor punya ciri-ciri suhu lingkungan menurun
Reaksi ini disebut reaksi apa? Yang menyerap kalor itu reaksi endotherm. Menyerap kalor, butuh kalor gitu ya. Itu namanya reaksi endotherm. Harga delta H-nya ya kebalikan dengan yang eksotherm. Delta H-nya bertanda bernilai positif. Oke, slide pertama 1 sampai 6 langsung beres. Nomor 7. Penguraian 2 mol natrium azida NaN3 menjadi unsur-unsur pembentuknya memerlukan kalor sebesar 44 kJ. Yang ditanya delta HF0 natrium azida. F ini formation, pembentukan. 0 ini artinya standar. Artinya yang dibentuk itu harus 1 mol. Atau koefisiennya 1. Nah, kita mulai dari sini dulu. Penguraian 2 mol atau koefisien 2. Yang namanya diuraikan, zatnya di kiri. Ya, kalau tadi pembentukan di kanan ya, zatnya ya. Jadi natrium azidanya karena ini penguraian dia di kiri. NaN3. Ini dia 2 mol kasih koefisien 2. Na itu sendirian aja dia Na. Ya logam itu akan sendiri solid. Samakan jumlahnya 2. N itu keadaan standarnya adalah N2. Dia wujud gas. Tinggal samakan jumlahnya kali 3. Kasih delta H. Ini yang 44 kJ. Memerlukan itu bertanda positif. Sini. Kalau 1 mol, ini kan 2 mol ya. Kalau 1 mol, ya berarti bagi 2 aja semuanya. Ini habis jadi Na. Ini jadi 3/2 ya. Delta H-nya pun berubah menjadi plus 22 karena terbagi 2. Yang ditanya bukan penguraian tapi pembentukan. Ya, jadi reaksi ini kita putar aja supaya jadi pembentukan. Jadi Na solid tambah 3/2 N2 gas menghasilkan NaN3. Dia solid ya biasanya ya. Lalu delta H-nya ini berubah tanda. Kalau kita balik itu berubah tanda. Plus 22 menjadi min 22 kJ per mol karena standar ya. Jadi nilainya adalah minus 22 ini. Kilojoule per mol ini. Untuk pembentukan. Biasanya kita buat sini F0. Gitu ya. Yang dikasih tahu penguraian 2 mol, cari dulu penguraian 1 mol. Yang diminta untuk pembentukan tinggal di flip, diputar, dibalik. Delta H berubah tanda, beres. Nomor 8. Perubahan entalpi standar pembakaran gas siklopropana C3H8 adalah min 2902 kJ per mol. Yang ditanya persamaan termokimianya. Nah, ini adalah pembakaran ya. Jadi kalau namanya pembakaran tinggal tambahkan aja dengan yang namanya O2 gas. Nah, kalau senyawa-senyawa CH seperti ini, senyawa-senyawa organik itu kalau dibakar, ini yang hidrokarbon ya, C dan H saja. Itu C-nya akan jadi CO2, H-nya akan jadi H2O. Gas biasanya liquid. Tinggal kita samakan jumlahnya. Jumlah atom masing-masing ya. C kan di kiri 3, kanan masih 1. Kali 3. H di kiri 8, kanan masih 2. Kali 4. O di kiri masih 2, di kanan 6 tambah 4, 10. Berarti tinggal kali 5. Kasih, jangan lupa delta H-nya. Persamaan termokimia harus ada delta H. Ini kalau pembakaran tuh biasa dikasih C di sini. Ya, standar itu 0.
min 2902 kilojoule per mol. Inilah persamaan termokimianya untuk reaksi pembakaran gas siklopropana C3H8. Oke, ke nomor 9. Kalori yang dibutuhkan untuk menguraikan 60 gram gas HF dengan MR20 adalah berapa? Berdasarkan data persamaan termokimia ini. Yang dikasih tahu di sini adalah karena HF-nya di kanan, itu artinya dia pembentukan. Yang ditanya penguraian, pasti nanti akan berbalik, dia terbalik. Saya bongkar ulang aja. H2 tambah F2 jadi 2HF. Delta H-nya min 342,2. Kalau untuk 1, ya berarti bagi 2 aja. Setengah H2, setengah F2, jadi HF. Min 342,2 kalau dibagi 2 berarti 171 ya. 171,1. Ini adalah karena dia 1 mol jadi per mol ya. Nah, ini namanya adalah pembentukan ya. Pembentukan standar. Standar. Nah, yang ditanya penguraian, ya kita balik aja. Jadi HF di kiri, setengah H2, setengah F2. Ya, delta H-nya berubah tanda. Min 171,1 berubah jadi plus 171,1. Ingat, ini adalah standar 1 mol HF-nya. Ya, penguraian 1 mol 171,1. Nah, yang ditanya 60 gram. Ya, kita nggak tahu berapa mol, kita cari molnya. Mol massa bagi MR. Masanya 60 gram, MR-nya 20. Berarti 3 mol. Jadi 1 mol 171,1. Maka untuk 3 mol yang sama dengan 3 kalinya kan? 3 kali 171,1. 513,3 kilojoule. Jadi inilah besarnya kalori yang dibutuhkan untuk menguraikan 60 gram gas HF. Terakhir nomor 10, perubahan entalpi pembentukan standar HF berapa? Oh, ini udah ada tadi kita ya. Pembentukan standar ya, yang dikasih tahu kan ini 2 mol. Tinggal bagi 2 aja, ini dia. Tulis ulang ya. Setengah H2 setengah F2 menjadi HF. Delta H-nya sama dengan min 171,1 kilojoule per mol. Inilah untuk pembentukan standar HF. Perubahan entalpi pembentukan standar HF. Min 171,1 kilojoule per mol. Oke, selesai ya. Beres ya. 10 soal, bagian isian singkat. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.